Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan di kesempatan sore hari ini para sahabat sambil tutor kita akan mentadaburi yaitu Al-Quran, karena Al-Quran merupakan salah satu kitab Allah yang wajib untuk kita baca. Apa yang terkandung di dalam makna, dalil, dan caranya? Mari simak, mudah-mudahan ada manfaat dari materi tersebut. Rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab suci, yaitu Al-Quran sebagai sumber kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban selanjutnya sebagai seorang muslim adalah membacanya secara teratur sebagai salah satu ibadah yang utama. Dalam aktivitas tadarus, sebaiknya kita juga tak melewatkan mentadaburi Al-Quran. Ayuhal muslimun rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan makna tadaburi Al-Quran? Menjadikan Al-Quran, tadarus Al-Quran sebagai bagian dari keseharian kita memang sangat dianjurkan, namun lebih ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai kebutuhan dan menjadikan ia lebih sempurna dan mengiringi dengan tadabbur. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah inspirasi, petunjuk yang dapat membimbing kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentadaburi Al-Quran ini bermakna berfikir dan menghayati ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran untuk dapat memahami dan dapat mengambil hikmah secara pelajaran. Ini karena terdapat kebaikan dan ilmu pengaruh yang besar untuk diri kita, pengetahuan yang luar biasa dalam kitab suci kitab ini. Dalam rangka mentadaburi Al-Quran di zaman sekarang ini, kita sudah semakin dimudahkan dengan teknologi, karena dapat kita gunakan Al-Quran digital seperti di aplikasi Play Store. Banyak sekali ya, yang menyajikan tentang ayat-ayat Al-Quran, yang menyediakan fitur-fitur lengkap, terjemahan tafsir dari sumber yang terpercaya. Dengan begitu, pengguna sekaligus akan mendapatkan gambaran makna-makna ayat yang tengah dibacanya. Ayuhal muslimun rahimakumullah, dari dalil mengenai tadabbur Al-Quran, mengenai perintah tadabbur Al-Quran tercantum dalam 4 ayat, yaitu dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-82. Allah mengatakan, maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran kalau kiranya Al-Quran ini bukan dari sisi Allah? Tentulah mereka dapat mempertentangkan banyak di dalamnya. Ayat tersebut menunjukkan jika tersedia dan mengkaji
maka akan terbukti bahwa Al-Quran itu sungguh bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dalil yang kedua adalah dari Quran surat Muhammad ayat ke-24. Maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran atau hati mereka terkunci? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menyatakan tentang orang-orang munafik yang berpikir ya dan merenungkan nasihat-nasihat Al-Quran karena telah terkunci kalbunya, yaitu hatinya. Poin yang keempat, dalil yang keempat adalah dari Al-Mu'minun ayat ke-68. Allah mengatakan, maka apakah mereka tidak merenungkan perkataan kami, atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu. Di sini juga Allah mengatakan bahwasanya orang kafir mengingkari kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan poin yang terakhir adalah ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka merenungkan ayat-ayat dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang menyampaikan atau orang yang mempunyai pikiran yang baik. Quran surah Shad ayat ke-29. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Mari kita mentadaburi Al-Quran dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan hati kita terisi dengan Al-Quran, dengan kita membacanya paling tidak di kesempatan-kesempatan yang ada. Mudah-mudahan materi di kesempatan sore hari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan buat kalian semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.